gara-gara duit semuanya jadi berujung rumit. Tapi kalau nggak ada duit juga jadi sulit. Makanya setuju nggak sih kalau uang bisa merusak pertemanan? Seperti kasusnya Nikita Mirzani yang masih terus bergulir hingga hari ini. Tapi siapa yang sangka sih kalau Nikita Mirzani dan Reza Gladys ternyata dulunya pernah sedekat nadi dan bercanda tawa bareng loh. Gak cuma itu, perkara duit, pertemanan para selebriti ini juga sempat goyah karena membangun bisnis bersama yang malah berujung gagal. Bener kan? Ujung-ujungnya pasti karena duit. Tapi ada gak ya yang tetap awet hubungannya karena duit? Kita bahas hari ini di Spill the Tea. Nggak selesai-selesai deh. Apanya? Lu minum dari tadi nggak kelar-kelar. Iya. Tadi di sana udah minum, di sini minum lagi. Masing-masing tuh ada, gue nggak selesai minum, nggak selesai tacap, nggak selesai. WA. Atau ada juga kasus yang nggak selesai. Aduh, netizen itu ngerasa kayak nonton drakor lama-lama katanya gitu ya. Ini mana ujungnya, karena netizen Indonesia itu kan selalu pengen tahu apa hasil akhirnya. Iya. Kita bahas, boleh kali kita angkat gelas Kita dulu. spill dulu. Selamat datang di Spill the Tea. Kasus yang memang semua netizen pengen tahu ujungnya apa itu adalah kasusnya Nikita Mirzani. Udah pasti ya. Kenapa? Karena ini juga panjang sekali dan juga banyak banget netizen yang tiap ada live sidangnya itu bener-bener ditontonin loh, kayak nonton drakor nih apa nih. Tapi lu tahu nggak sih katanya itu 4M itu untuk menutup mulut cucu loh. Itu kan yang rame Yang lagi diomongin rame orang. kan. Padahal mama mah dikasih 20.000 juga diem ya deh. Udah makan. 4M itu kayaknya udah nggak layak diomongin deh. Bukannya katanya uangnya juga udah buat KPR atau gimana gitu kan? Really? Oke. Iya. Wow, oke. Kita spill dulu videonya baru kita jelasin, boleh ya? Iya. Nah, dari video yang tadi kita spill, kita lihat penuturan jujur dari Nikita Mirzani yang mengatakan kalau dia itu merasa terzolimi sebetulnya dengan perkembangan kasus ini. Niatnya dia kan sebetulnya katanya membela masyarakat para pengguna skincare tuh gitu ya. Dan dia merasa agak masuk akal sih kenapa dia merasa terzolimi. Bukannya 4M itu adalah kesepakatan bersama, begitu udah diterima, begitu mungkin she spend it gitu, udah dipakai, terus sekarang kok dituntut dan beda gitu. Kesepakatan apa sih, endorse? Kesepakatan. Lu pernah nggak? Agreement untuk tutup untuk gua nggak akan review jelek kalau nggak salah. Iya. Tapi ada video review bagusnya? Ada nggak? Nah itu dia deh. Mungkin. Isdalia. Aku jadi bingung jawabnya. Iya. Nggak tahu ada apa enggak. Sebenarnya sarjana hukum yang mana sih? Netizen juga ikut berkomentar. Ada yang bilang gini, Reza Gladys tidak pernah muncul di persidangan. Itu juga yang bikin orang gatel. Kok Reza Gladysnya, gue sih nggak tahu ya. Maksudnya gue juga termasuk netizen yang nunggu-nunggu. Kok yang sebelah sana nggak keluar-keluar ya? Kok yang sebelah sana nggak dipanggil-panggil? Aku nggak tahu alurnya ya. Ada yang bilang emang belum waktunya gitu. Iya, memang ada yang bilang belum waktunya. Tapi kan sekarang di zaman sosial media ya, Semua pengen cepet. Semua pengen cepat. Kita instan. cari Reza Sabar Gladys. ya netizen, sabar ya. Nggak Kita bisa. tunggu pada masanya. Kita search Reza Gladysnya di mana nih, sementara Niki lagi di sidang. Reza Gladys lagi main jualan, padel. lagi Oh gitu. Lagi main padel. Kadang berkuda, kadang lagi paddle. Kita spill dulu ini videonya Reza Gladys yang lagi paddle with bestie. Zaman sekarang aku tuh paling menghindari mengumbar kebestian aku di sosial media. Bukan apa-apa ya. Saya tunggu. Lo menghindari perbestian lo di sosial media. Udah nggak punya bestie lu, say. Bestie lo cuma pagi-pagi di TikTok lo tuh. Kita baca komentar dulu nih. Iya. Katanya. Ini pedes banget nih mulutnya hari ini. Katanya meminta keadilan. Giliran hari sidang nggak pernah datang. Cenah. Karena mungkin si netizen tuh pengen melihat ini dua ini mungkin kayaknya ngejogrok hadir dua-duanya gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya seharusnya bertahap ya. Kita tuh kan sebagai penikmat, sebagai pengguna skincare, mungkin selama ini kita juga banyak digoreng oleh fakta di luar sana. Itu kan sebetulnya yang katanya dibela sama Niki. Niki tuh cuman pengen supaya pengguna skincare itu mendapatkan informasi yang tepat. Edukasi terhadap skincare itu boleh nggak sih sejujurnya dan seutuhnya. Oke, baik. Coba kita tanyakan dulu pada dua rekan kita. Bagaimana menurut Karen Delano dan Kita juga spill Isdalia? ini dia. No, Ya, dia spill kita tuh. bilang apa? Spill. Terlepas dari kasus hukum yang begitu pelik yang terjadi pada Niki, Niki is an entertainer. Once an entertainer, always be an entertainer.
di ruang pengadilan pun perhatian. Cantik ya? Perhatian publik itu kayaknya dipuaskan dengan penampilan Niki yang cantik, bajunya keren, udah gitu kalau gue tau gak yang gue perhatiin? Dipanggil dia dadah-dadah, pose-pose. Iya, tapi tau gak kalau yang gue perhatiin apa? Apa tuh? Wajahnya dia loh. Kenapa Glowing tuh? ya, Nek? Glowing, hidungnya bagus banget, ya, liftingnya Gak kena matahari bagus. kali ya, jadi ini ya, jadi iya. perawatan mulu ya. Cakep banget. Di Boleh gue dalam. masuk nggak? Boleh gue Apa? masuk. Kalau ditanya ke Niki akan jawab, karena pakai skincare-nya bukan yang abal-abal. Ini kita spill ya video Niki dan Reza Gladys lagi? dan suami itu. Kenapa? Ada videonya, dulu tuh mereka bestian loh. Really? Iya. Sama Reza Gladys? Iya. Tuh, Ada netizen komen yang bilang tuh. gini nih, ternyata baru tahu mereka pernah canda tawa, kadang yang jadi musuh adalah kawan deket. Wow. Ya Allah Mama, kita kan udah canda-canda hari ini ya Ma. Aduh, Coy, jangan. Mama gue jangan. Ini kan yang tadi kita bahas adalah yang tadinya manis gara-gara duit akhirnya jadi berantakan. Ya kan ujung-ujungnya duit. Mungkin nggak kalau memang dari dulu Iis Dahlia itu nggak pernah kekurangan duit. Makanya adem ayem aja. Ngerti nggak lo? Kayak pernah nggak berantem sama teman gara-gara duit? Nggak pernah. Enggak, tapi dia hampir miskin nih. Dia waktu COVID, Covid, iya COVID kan? dia harus bayar rumah 250 juta per Cicilan, bulan. Wih rumah yang luas banget itu ya. Kalau gue dulu gue kan memang sama Yuni Sara tuh bestie banget sampai udah kayak saudara. Pernah sih kita bikin restoran bareng, tapi aku nggak pernah beribut karena kita saling memahami. Udah usia dewasa ya saya. Tapi kita ada temen nih yang dulu pernah bisnis bareng. Ya itu tadi tuh gue menghindari yang hal kayak gini nih. Kayak zaman dulu. Masalah duit, pertemanan jadi retak. Kita juga nggak bisa melupakan apa yang terjadi sama lu namanya sama Ayu Ting Ting. Iya, mereka pernah punya masalah. Rupanya dulu sempat, walaupun sekarang sih kayaknya udah baik-baik aja. Dulu masalah, oke, katanya dulu itu Luna sempat mau pengen hire, gue sampai udah lupa loh, Bo, cerita ini pernah ada. Yang sama clothing ya? Clothing untuk brand ambassador dulu tuh Luna tuh punya satu clothing untuk brand baju ya. Sampai akhirnya, gue nggak tahu to be exact, tapi memang itu tidak pernah kejadian. Tapi paling enggak, sekarang mereka sudah saling memaafkan. Sebenarnya whatever masalah itu pasti mungkin dalam case tertentu ada orang bermasalah ya. Yang penting tuh akhirnya saling emang memaafkan. ribut dulunya katanya. Iya, gitu iya. kan. Mungkin gak ribut yang gimana-gimana tapi sempat perang dingin. Suasana gak enak lah. Ini kita spill dulu video akhirnya Luna sama Ayu memperbaiki hubungannya dan saling bermaaf-maafan. Tuh udah jadi bestie lagi. Makanya kemarin waktu Luna kawin di Bali, ada gak sih Ayu Ting Ting? Gak diundang, Say. Sempat ada beredar, kita lagi pada joget. Itu si Melani lagi joget sama Ayu Ting Ting, seru banget sih. Ada Milan juga, itu Ayu Dewi lagi. Ayu Dewi. Tapi emang basicnya kalau kata aku mah Luna sama Ayu nih bukan bestie dalam artian kalau lagi nggak di tempat syuting main. Dia tuh ketemunya di tempat syuting. Jadi beda sama lu, kalau lu kan nggak jarang di tempat syuting tapi lu main. Siapa yang ternyata bisnis sama teman dan turn out menjadi sukses juga? Siapa? Luna. Luna sama Marian Romantir, Oh. temannya dia, bukan artis tapi maksudnya teman dekatnya Luna. Mereka kan membangun TS Media kan, bareng-bareng, pasti udah pernah diundang. Dan akhirnya kan juga sekarang ya growing bersama, bersahabat juga, terus akhirnya juga bisnis juga sama-sama. Gini, boleh sama teman bisnis tapi dia harus punya hati yang luas banget. Ketika ada something happen gitu kita harus bisa memahami satu sama lain. Tingkat pemahamannya tuh harus di atas rata-rata banget. Mungkin tingkat pemahamannya Rudy Salim yang mengaku pernah rugi sampai 70 M. Ini kan ini tuh bukan 70 juta ya, Nek. 70 M ya sama Raffi Ahmad dan ngaku dia kapok. Maksudnya dia nggak kapok kapok berbisnis. Kapok berbisnis sama... Enggak, dia nggak kapok. Nggak kapok, Rudy. Ya ampun, Pak Rudy saya punya proposal bisnis. Kalau lo kayaknya udah Farudin deh, Nek. Acara masak, Nek. Terus Raffi juga pernah punya bisnis sama sahabatnya Baim tuh di Bali. Tupai juga tuh restoran. Tutup. Tupai. Pertanyaan gue, Raffinya kapok apa enggak bisnis sama teman? Enggak. Coba kita spill videonya ya.
Menurut gue itu termasuk salah satu proses pendewasaan hidup loh. Iya, kehilangan uang, berantem sama uang, rugi karena uang, punya uang dadakan, terus gimana manage-nya. Duit itu adalah milestone pendewasaan. Ya, betul sekali. Apalagi berantem sama temen gara-gara uang. Tapi ada yang benar-benar truly akhirnya benar-benar separate ya. Jadi nggak berteman lagi karena kan money reveals your true character. Dengan kelihatannya baik nih berteman, begitu ada uang nih. Ternyata dia emang bener-bener pokoknya uang semua buat gue, greedy banget gitu. Siapa Bu? Hah? Inisial doang boleh nggak? Siapa? Coba di spill. Hanya sedikit deh yang berhasil, siblings, sisters, brothers, bisnisan dan sukses kayak Shirin sama Saskia Sungkar. Itu tuh contoh yang clothing baju juga. Iya, makanya gue bilang kan siblings. Itu contoh yang sukses tuh. Hanya sedikit yang mampu begitu. Tapi saudara pun bisa akhirnya nggak ada kata satu darah loh. Kalau udah soal duit ada juga yang begitu ya kan? Ada juga. Ngeri loh ya Duit kan? kan katanya ada orang bilang duit itu nggak kenal saudara. Betul. Makan dulu. Yuk cobain ini satenya. Aku masak sendiri tadi siang. Masa sih, Tapi ini tuh memang di sini tuh yang spesial satenya. Karena dia punya sambelnya berbeza. Gemes nggak? Gemes. Segemes sama pasangan yang ini apa enggak? Gemes banget. Jadi gue baru berkenalan dengan istilah baru. Mantan kandung. Mantan tapi kandung. Nah, enggak mantan tapi kan jadi anak-anak muda tuh pada mengidolakan kasta tertinggi mantan kandung tuh ini nih. Rachel V-nya sama Okin. Niko. Oke, katanya mereka itu walaupun udah cermai, tapi tetap kayak cerai gitu. Tapi tetap kayaknya tuh masih, aduh ya ampun, ini banget sih kayak kayaknya nge-vibrate. Gimana sih Nek maksudnya Nek? Iya, itu kayak lu sama Tyson ya. Itu kan belum mantan. Enggak kan Gue baru mau Mantan loh ini. Kita spill dulu videonya Rachel sama Okin. Tapi kalau gue ya melihat mereka bertiga menurut gue sih lucu sih. Maksudnya gue daripada kita melihat ya berantem-beranteman, akhirnya ono ini, harta gono gini. Mereka bertiga menurut gue gemes, ini boleh dicontoh. Nah, kalau mungkin dalam pernikahan nggak cocok, dia berpisah nggak harus berantem, apalagi saling menjelekkan, apalagi ada anak ya kan. Anaknya mama dong, kasih tahu. Apa tuh? Biar bisa anaknya mama yang mana nih? Pasti. Tapi kan mereka mah baik-baik aja, anak gue mah mantan-mantannya. Iya, udah kalau kayak gini. Pakai garpu loh tuh, kesel. Mantan-mantannya baik-baik aja, Ren. Kalau Salsa sama Devano. Mamanya anaknya banyak soalnya. Salsa sama Devano. Mohon maaf nih, mama kan udah pernah divorce sebelumnya, Ma. Mama tuh kalau ngelihat mantannya mama gitu ya, Ma. Kan mama nggak pernah ada kayak ribut apalah gitu ya. Ya, tenang aja, santai gitu. Tapi kalau sekarang ketemu sama beliau gitu ya, Ma. Cinta yang dulu itu jadi bertransformasi bentuknya apa sih? Jadi teman, jadi saudara. Kita malah sekarang kalau aku ketemu mantan aku ceng-cengan aja. Kayak temen aja. Jadi sama istrinya pun baik, dia pun sama suami aku baik. Coba netizen komentar apaan? Itu loh. Bener-bener mantan kandung, mau sehancur apapun masalahnya tetap aja lo lagi cenah. Ini mantan yang nggak tahu caranya jadi mantan. Ini lucu loh. Komentar yang terakhir lucu gitu ya? loh. Lucu banget. Ya emang ini ramai banget kan mantan kandung itu. Tapi juga ada kan mantan kandung tuh selain si Okin sama siapa tadi? Rachel V-nya, ada si Desta juga, ya kan? Ada Desta. Sama siapa? Natasha, ada Gading sama Giselle. Aku seneng. Kita tuh kalau aku yang lihat mereka tuh seneng loh. Aku juga, kan? seneng. Ini balik lagi ke Rachel V-nya sama Okin. Okinnya tuh sampai bilang, kalau aku kawin lagi sama kamu, aku kayaknya nggak akan selingkuh deh. Tapi balik lagi sekarang ke Rachel ya. Rachelnya mau nggak? Nah, kan ada orang bilang once a cheater is always a cheater. Tapi ada juga yang bilang everybody deserve to get a second chance. Ya sekarang tergantung sama Rachel. Masih cinta nggak? Gitu. Tapi kalau kata gue mau udah mereka situ cocok aja jadi sahabat. Iya. Hubungannya kayaknya udah manis begini, udah nggak usah balik lagi ke, nggak usah di rewind lagi deh. Kita spill dulu videonya boleh ya?
rasanya masih ada gitu loh. Atau kalau enggak, mungkin dia penyesalannya baru sekarang. Kin, emang di mana-mana tuh nyesel belakangan, Kin. Benar. Ibaratnya lo udah ke kesini udah nyobain sate, ternyata udah nyobain tiramisu, nasi goreng kambing. Tapi gue nggak setuju yang maksudnya mantan kandung tuh seharusnya lo udah habis rasanya. Masa masih ada rasa? Nanti ono ini kucrut katanya Isdah lihat. Ya itu tadi. Ngerti nggak sih? Jadi lo kelar, bener-bener kelar, selesai sama masa lalu lo. Mantan lo ini pada akhirnya jadi saudara banget. Kalau masih ada rasa nanti kecampur-campur, salah micin, salah terasi, Alemong salah ya, sambel, alemong. Tapi gue setuju sama mama, kayaknya emang ada yang udah tertakdirkan, emang udahlah lu udah nyobain sebagai suami istri, it didn't ternyata work. gak cocok. Yes, obviously mereka divorce. Dan setelah itu udahlah berteman aja baik, co-parenting yang penting sih. Karena ada anak-anak. Co-parenting itu kayak mama kan co-parentingnya oke tuh. Nih netizen bilang apa sih Melanie? Katanya, kayaknya Okin baru sadar kayak mama bilang tadi ya, baru sadar pas udah pisah deh. Udah pacaran sana sini. Emang iya, Okin udah pacaran berganti-ganti. Aduh. Okin ini sibuk ya. tapi Okin ini emang best ya. Mantannya banyak, mantannya banyak. Harusnya yang namanya mantan kandung itu feelingnya udah selesai. Soalnya ya kisah cintanya Okin sama Rachel tuh kayak berlapis kejutannya. Ada juga pengakuannya Okin tuh yang bilang gini, aku nanti kalau mau punya pasangan hidup maunya yang kayak kamu, ke Rachel gitu. Jadi kayak Rachel itu dijadikan standar gitu untuk pasangannya. Tapi Rachel gitu juga gak kok? Lah udah lu aja berdua nikah. Enggak, jangan. Terus kenapa lo cerai? Udah lu cari-cari orang lain yang ini kayak dia. Gimana? Itulah, gak gini-gini deh, belajar dari Okin sama Rachel ini, makanya ketika punya hubungan dijaga deh yang baik ya. Karena ternyata begitu pisah belum tentu lu menemukan orang yang sama baiknya. Dan takutnya gitu juga loh. kalau masing-masing bilang, gue pengen cari kayak lu, gue pengen cari kayak lu. Akhirnya lu mencari orang lain tapi bayang-bayangnya selalu adalah bayang-bayang mantan lu. Kasihan juga orang barunya ya. Jauh ke kanan kiri. Puyeng udah kan? nyatu aja. Gue pengen, ya udah kita aja deh nyatu. Nah. Itu kan gitu ya, kayak kalimat balas dendamnya perempuan kalau diselingkuhin atau dicerai sama lakinya kan pasti gitu tuh kalau di film-film zaman dulu. Yang lebih cantik banyak, yang lebih baik dari gue nggak ada. Emang kadang-kadang emang iya. Tapi ini mah itu kan salah satu, ini kan dua-duanya. Udah Iya, deh. ini kan dua-duanya makanya gue bilang. Menarik ya, menarik Kalau ya. kata Peggy Melati Sukma, kalian berdua mah Pusing. Rasa. Tapi ya hal ini juga dilakukan sama siapa tuh? Desta sama Caca. Oh Caca ya panggilannya. Ketika Destanya sakit, yang rawat Caca juga. Iya. Aduh Desta, kata gue mah juga lu juga, duh. pengen tahu. Kita spill ya, perempuan kita ya. spill videonya ya. Iya. Kalau sama mantan sakit terus masih diurusin, wah, enak banget ya. Nah, tapi kan perempuan tuh gitu, Bo. Bener gak sih, Ma? Kalau Mama mungkin belum ada papilot nih ya, mantan belum ada yang baru, terus Mama ngeliat kasihan gitu ya, ini mantan gue sakit ya, Ma. Lu pasti ada nature sebagai perempuan, udah deh gue urusin. Kecuali lu diselingkuhin di depan mata ya, say. Iya. Biarin aja lo, sakit. Rasain. Maaf nih ya, maaf. Lu sakit bukan karena virus, karma lo. Nih ada juga nih pasangan yang udah pisah, ya kan. Sahabat kita semua ya kan Maya, ya kan. Si Bunda Maya ini apakah udah move on ke yang lebih baik? Heboh tuh, Ma. Cenah, iya Iya. kan? Heboh tuh, Ma. Kita spill ya videonya ya. Yuk, ngomong apa sih Mai? Tuh, jadi kalau Mai itu lebih kepada gini loh, dia tuh ya udahlah gue udah move on gitu karena dia sudah bersyukur sama kejadian ini karena kalau enggak dia nggak akan bisa menemukan suami sekarang yang menurut dia tuh lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Iya dong. Ya, true. Gini, move on tuh hal yang nggak gampang dilakukan dalam hidup. Ya nggak sih? Orang bikin kesalahan pasti. Rumah tangga ada kesalahan, ya udah pasti. Namanya hubungan manusia sama manusia, iya nggak sih? Yang lebih susah daripada sekedar memaafkan adalah ketika kita belajar untuk melepaskan. Bener nggak sih Mama Iis? Melepaskan apa yang sudah terjadi sehingga kita bisa menikmati hidup kita sekarang dan yang di depannya. Iya betul, Tapi itu yang lucu lebih ya, penting. Sampai di TikTok tuh ada tulisan gini, mungkin gue hari ini harus bersama dengan Ahmad Dhani dulu. Sampai gue bisa menemukan Dhani Putri gue. Jadi harus ke Dhani dulu Emang gitu ada ya. yang ngomong gitu? Allah. Itu lucu, itu kreatif Lucu banget. Ada Dhani Ini Putri, lagi- Irwan Muslim. Irwan Muslim. Ya, biarin aja sekarang gue lagi masih bertahan sama Ahmad Dhani Ini gue. gemes. Tapi gue percaya Allah akan memberikan Irwan Muslim. Tapi juga ada video juga yang Tisa, Iya. katanya dia juga
Tisa nggak mau tuh balik sama mantan. Nggak mau. Tisa nggak mau. Tisa nggak mau. Kalau ada apa-apa nggak mau dia balik sama mantan. Oh. Coba kita spill videonya Tisa ya. Tisa Mariska. Tisa Biani. Iya, Tisa Biani. Dulu, ini mereka lagi podcast kan ya. Mereka lagi podcast, Tisa di depannya Dul. Apakah akan ada jawaban yang sama ketika ditanyakan gak ada pasangan yang sekarang? Jadi. Iya. Berarti ya gini, emang kadang-kadang kita kan suka pengen menampilkan gambar terbaik diri kita di depan pasangan. Iya gak sih? Iya, bisa jadi. Iya kan? Tapi kalau gue juga, gue nih pribadi gue akan kayak Tisa, gue gak mau pergi ke mantan. Cari orang baru lah, dengan experience yang baru. Ya kan mama kayak, misalnya mama sekarang mau pilot. Ya kan papa kan pilot kan. Ya mama kalau misalnya minta jawaban baik, misalnya ini kan cowok canda-canda ya ma. Gak mau ngepilot lagi, mungkin sama masinis gitu ya. Tetap supir dong namanya. Kita ada kejutan, silahkan. Kejutan buat Mama Iis, silahkan baca sendiri. Ini dari netizen yang Parah berkomentar. banget, katanya gini. Biarpun suara saya nggak bagus-bagus amat, tapi menurut saya suara Iis Dahlia nggak bagus. Nggak bagus amat, nggak ada bagusnya lah. Emang iya? Ih lu, dia tuh belum pernah denger gue nyanyi sih ya. Yang bener nyanyi, yang Tarik bener. sekali, yuk. Coba. Ayo, tarik Coba. satu. Lagunya Mama, tunjukin. lagunya Mama yang terkenal Terus, banget itu, Ma. Ayo, ajar. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia. Lah kalau hewan ke gue. Kalau gue mau bilang, harus hewan depannya nih. Hewan pun tak peduli. Boleh nggak bunga? Bunga pun. Kenapa harus hewan? Apalagi dia yang punya mata hati. Mr. Glowing. Gak usah, tunggu aja single terbaru saya ya. Kemarin aja yang nonton cuma 10. Ya sebenarnya anak-anak ini sebelum dia berkomentar, Boya searching dulu ya. Iis Dahlia tuh udah pernah dapat penghargaan apa aja. Banyak loh penghargaan. Ya kan? Oke, Kadang-kadang Melanie ya. Ricardo silakan baca nih. Nah, contohnya. Ngalah. Aduh, itu terus ya, bosan ya, Say. Itu terus deh. Contohnya. Ayo silakan. Dia sama suaminya tuh kenapa sih? Kok tiap ditanya soal suami, jawabannya kayak mengisyaratkan kalau hubungannya lagi kenapa-kenapa. Kapan sambal? Kapan? Hanya karena aku kemarin liburan bersama di endorse sama hotel di Bali. Ayo di endorse. Dan tiap bulan 6 tuh suami pasti pulang kampung. Jadi kita tuh biasanya foto keluarga gak ada dia. Gitu. Tapi sebetulnya sih bukan cuman kayak liburan aja kali, Mel. Anggaplah ini tanda sayang penggemar lo iya. ya. Mereka perhatian. Abis Kok nggak ada Iya, melulu iya, sih iya, iya. Tysonnya dalam momen-momen pentingnya lu. Soalnya kan emang paling jarang loh mereka ini. Oh, Gue tuh kalau ke loh. gereja ya, Bareng suaminya kan. juga sendiri loh. Enak aja kamu. Aku kalau di gereja gandengan loh. Enggak, gue Di pernah gereja ngeliat kok. gandengan. Gue pernah ngeliat kok dia kontennya sama lakinya, tapi lakinya, aduh. Tapi mah bagus mah view-nya kalau lagi Iya mau benar. disiksa. Gak ada apa-apa, Say. Iya, We are good. Ya, Yes. amin. Puji Tuhan. Mama Iis Dahlia. Silakan kejutannya kita buka. Oke, ini dia. Kalau Mama mau bikin bisnis bareng, siapa yang nggak mau ya Mama ajak untuk bisnis bareng? Siapa? Ivan Gunawan atau Irfan Hakim yang nggak mau? Gak usah terlalu dipikirin. Irfan Hakim. Kenapa? Karena kalau Ivan Gunawan udah jelas bisnisnya sukses. Karena kalau Irfan Hakim lebih ke binatang ya. Binatang, gue gak suka binatang. Tapi mama bisa nyanyi, hewan. Dia kan hewan. Jadi saja hewannya juga berumur ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk Melanie. Apa tanggapan lo Mel tentang Iya. artikel yang satu ini? Istri bongkar dugaan perselingkuhan Putra Siregar. Istri bongkar perselingkuhan Putra Siregar yang dulu handphone itu. Iya. Ya nggak sih? Ih, harus hubungi buat podcast. Cepat. Keburu dokter Richard ambil aja cepat. Oh, dia lama gak kedengeran Enggak, loh sekarang. mereka nih dulu pernah dikabarkan pisah, tapi terus akhirnya rujuk. Gitu. Iya, tapi biasanya gini, kalau sudah dibongkar di sosmed, biasanya tuh
punduh udah kesel udah sampai meledak di atas ubun-ubun cenah. Cuma ya itu, ya nggak ini masukan ya. Kalau ada anak-anak pertimbangkan 10.000 kali. Gitu. Artinya gini, kalaupun lo mau, ini hanya masukan ya, terserah mau dilakukan apa nggak. If you wanna get divorced, ya itu it's your personal choice. Tapi pada saat misalnya lo ada anak sama laki-laki ini, banyak hal tuh yang harus dipikirkan. Iya. Kalau gue sih prinsipnya gini ya, mau pisah kongsi, berantem sama teman, cerai, pantang buat gue untuk saling memamerkan keburukan orang lain. Apalagi di sosial media. Well, especially your spouse kalau gue. Ini apalagi udah jadi pasangan hidup. Apalagi kalau ternyata relationship-nya tuh masih berjalan gitu, udahlah nggak usah lah, mendingan disimpan sendiri aja sayang. Iya, yang bikin gemes tuh adalah, kan banyak juga tuh pengalaman selebriti yang gitu ya, saling ngejelek-jelekin. Balik lagi. Karena yang memang rumah tangga tuh gitu, bener gak sih Ma? Kadang kita udah sampai ke ubun-ubun tadi, akhirnya mungkin lu udah gak mau lagi sama dia. Tapi lu ngeliat anak-anak, hati lu balik lagi sebagai perempuan. Makanya tadi Mama bilang, lu pikirin dulu berpuluh juta kali, baru lo up ke social media. Mama Is, apa tanggapan Mama soal artikel yang satu ini? Riders Simple Ari Lasso, sebut musisi bukan pemanfaat situasi. Gue baca dan sangat menikmati unggahan Ari Lasso yang ini. Jadi Ari Lasso tuh, gue kasih konteks ya, Ari Lasso posting di sosial media, ini loh isi ridersnya dia kalau mau manggung. Terus di captionnya dia bilang, kita ini pekerja seni, bukan pemanfaat situasi. I love that. Nyindir banyak musisi-musisi yang kalau kasih riders mau manggung tuh suka ada gila-gila ya. Gitu loh. Iya, itu sih aku lagi juga mau bilang ya. Bentar, ini cocok Mama emang karena Mama musisi kan. Coba Mama dah. Jadi gini, sebenarnya bener apa yang Lasso bilang, bahwa kita tuh nggak usah memanfaatkan orang, kasihan juga loh. Sometimes ya gue denger ya, di daerah, di pelosok gitu, dia minta hal-hal yang umpamanya mobilnya tuh nggak make sense yang ada di daerah situ, which is di daerah situ tuh jalanannya yang berlubang, cocoknya tuh mobilnya tuh Jeep, kayak gitu. Dan dia mau keluaran, ada tahunnya loh. Iya. Ada tahunnya. And then dia pengen makanan macem-macem aneh-aneh yang nggak mungkin bisa didapatkan di situ. Nggak dimakan juga kadang-kadang. Nggak dimakan juga. Minta mineral water segede agruk. Gue sampai suka ngomong loh, lu mau buka warung, hey. Maksudnya kan apalagi gini, di tempat yang tenda yang kita cuman mampirin berapa menit sebelum naik ke panggung. Udahlah yang seadanya aja, nggak usah ngerepotin orang gitu. Dan menurut aku kalian ya, maaf banget ya, aku nggak tahu lah mungkin manajemennya, mungkin kaliannya yang minta, tapi hal-hal kayak gitu tuh yang kalian harus pikirin, bahwa ternyata akhirnya panitia-panitia IO-IO yang di daerah ini balik lagi ke artis yang nggak usah banyak macem-macem gitu. Biar kalian karirnya tuh panjang sayang. Udah yang enak aja deh antara kita sama pengundang. Pantesan guys, tepuk tangan lu Is Dahlia, karirnya 40 tahun lebih. Dari mulai Gen Z, Gen Alpha, kita dari peak, Desa masih bertahan ya say. Tapi Mama ridersnya apa? Aku hotel 2 kamar aja karena aku tidur sama hotel manajerku. Kamar apa saham minta? Ya kamar 2 aja karena aku sama manajerku cewek-cewek. Ada Mbak Elsie, ada Bedu, gue salah satunya yang pergi, gue bisa tidur sama dia. Yang rambut aku sama makeup sama soundman. Udah aku cuman pergi berempat. Ini kadang ada solois perginya sampai 12 orang. Atau gue lu mau arisan apa mau kerja? Kalau dari pengalaman gue yang pernah gue tahu, yang gue juga pernah lihat ya, sebenarnya riders itu tercipta bukan juga dari artis ya, dari manajemen. Tapi kan kita bisa ngomong ke manajemen. Kita bisa ngomong ke manajemen, Bo, karena at the end nanti yang hidup itu dia si artisnya, bukan manajemennya. Belum tentu lu akan kerjasama sama manajemen lu sepanjang hidup lo. Ada yang solois tuh bisa sampai 25 orang. Iya. Tapi gue nggak suka, gue setuju sama Mama Is, gue nggak suka tuh dengan artis yang bersembunyi gini. Bukan aku yang minta manajemen aku, nggak mungkin manajemen lu melakukan sesuatu tanpa ACC lu. Lu tuh bosnya, biar bagaimana. Kalaupun misalnya manajemen lu melakukan sesuatu tanpa approval lu, there must be something wrong. Harusnya lu sebagai public figure, karena itu nama lu. Ngecek, Cek dong. Iya, ada loh yang begitu loh. Ada. Coba di spill. Ada yang mesti bawa hewan peliharaan. Masa katanya? Ya bener mah, langsung viral.
Oke, kita tinggalkan dulu tapi. Silakan kita lanjut ke Melanie Ricardo tanggapannya lu Mel tentang artikel yang Saya satu kecewa. ini. Sudah menikah, Nindi Ayunda Saya ungkap kecewa pesan sama romantis untuk Dito Mas Dito Mahendra dan juga Nindi Ayunda. Kenapa Ini lu? ulang tahun 2 tahun yang lalu saya loh yang MC. Ya. Terus? Kenapa tahun ini bukan saya lagi? Saya kenal. Itu jam 12 malam mau bikin surprise buat Mas Dito. Saya datang full makeup loh saya. Anyway, happy for you guys ya. Itu ulang tahun Jakarta, jadi kayak manggil ondel-ondel gitu. Makasih ya Dev. Oh jadi sekarang nih Nindi udah declare bahwa mereka nyebut sudah udah menikah. Suami. Ya seneng lah. Maksudnya iya. semua orang berhak untuk bahagia. Iyalah. Nindi juga berhak bahagia. Dengar-dengar bener gak sih Nindi tuh sekarang udah gak mau terima kerjaan TV. Ya. Dengar-dengar tuh begitu loh. Kalau gue jadi istri Mas Dito, Enggak. Nggak usah TV. Enggak juga. Hah? Enggak juga. Ya, gue nggak usah TV. Gue nggak perlu berteman sama lo. Oke, Mama I sama-sama pernah nih ya menjalin hubungan dengan Lesti Kejora. Siapa yang sebenarnya Mama lebih suka? Rizky Jangan Bilar kayak atau gitu. Rizky? Lu Iya. mau bikin anak gue berantem. Udah, dua-duanya aku sayang. Udah, dua-duanya aku sayang. Sayangnya mana yang lebih besar? Enggak, Rizky sayang Bilar atau sama, Rizky Dea? sama. Oh, sama. Yang lebih peduli Rizky Bilar? Aduh, karena gue udah punya cucu-cucu, Iya. anak-anaknya mereka juga deket sama aku Oke, semua. baik. Thank you, Ma. Melanie Ricardo, apa tanggapan lo tentang yang satu ini nih? Ami Kanita ungkap Nisha sering curhat dihujat karena dianggap pakai barang mewah. kenapa dihujat pakai barang mewah kalau emang dia mampu kan? Iyalah. Lagian kan Raffi sekarang keluarganya semua rata-rata kan semua punya jabatan yang baik gitu loh. Iya sih. Nisa sekarang anggota DPR kan? Apa DPRD ya Nisa? Gue DPRD, lupa. DPRD. Terus udah gitu adiknya satu lagi si apa namanya suaminya adiknya juga kan menjabat JJ. juga. Wabub. JJ. Iya kan JJ. Jadi ya wajar lah kalau punya jabatan, pekerjaan, apalagi dalam dunia politik, ya kalau punya barang yang bagus ya kan. Ya. Mungkin sebenarnya juga masyarakat gini loh, kalau basicnya orang udah tahu bahwa dia orang berpunya ya udah nggak usah masalah kali ya. Sebetulnya gini, nggak usah dihujat kalau ngelihat siapa pakai barang mewah, pejabat gitu mungkin ya. Ya selama bawa barang mewahnya dia beli Pakai pakai duit uangnya sendiri. dia, bukan pakai uang rakyat, bukan corruption. korupsi gitu ya. Corruption, Kenapa lu ya. pusing? Kalau ketahuan Nah. itu tasnya uang rakyat, hujat. Ya, Boleh. iya. Boleh. Itu Lu- monggo. artinya lo boleh mengutarakan Ya. kekecewaan lo. Betul, gitu. betul. Oh, itu tuh tadi gaya kecewa ya? Kadang begini, kadang gue begini. Main tebak gaya dong, main tebak gaya dong. Permainan tebak gaya. Yuk. Yang peraga siapa? Aku yang peraga. Oke. Mama Is nebak. Mama Is nebak Yuk. ya. Oke. Oke. Kayak panjang banget Lu kayak sih. baca Oke. doa. Gue udah bisa nebak. Bercocok tanam. Nyiram tanaman. Nyiram tanaman, tidur. Mimi Nyiram- peri, Mimi peri, Mimi peri. Mimi peri. Apa sih? Nyiram tanaman sambil tidur. Masa nyiram tanaman sambil tidur? Nyiram tanaman. Sambil tidur. Cantik, geli, nek. Apaan sih Ran? Gue jamak ya. Orang ya? Udah hitung dah, lama bertani. Nyiram tanaman Putri Malu. Putrinya mana? Putrinya. Oke, kata yang pertama. Silat, pesilat, patung pancoran, Superman. Superman, Spiderman memanjat, Spiderman memanjat tembok tinggi. Langit-langit, landai. Cicak, dinding. Spiderman memanjat dinding, landai. Oke, Mama sekarang yang peragain, gue yang tebak. 3 kata, oke. Kaki anak kecil mama lihat. Menghirup udara segar. Banget. Ya kalau mau peraga emang di mana-mana tuh gimana peraganya, say? Iya, bener. 3 kata. Belum. 4 kata. Oke. 3 kata. 4 kata. 3 kata. Kata yang pertama. Panggil, ayo, mari, ayo. Kata kedua, ayo menulis, ayo belajar. Kata ketiga, ayo belajar pencak silat.
Cara pencetnya silatnya doang. Mendingan lebih daripada kurang. Oh, belum banyak banget lagi. Berapa kata? Makasih, Mas. 4. Pingsan. Jatuh. Pingsan. Pingsan. Memandang. Pingsan memandang. Pingsan melihat. Melihat, pingsan melihat. Pingsan melihat gayamu. Pingsan melihat copet. Pingsan melihat dompetmu. Pingsan melihat kemampuanmu. Pingsan melihat dompet kosong. Pingsan melihat dompet kosong. Kenapa harus pingsan? Tebak. Berapa kata kok tebak ngocok? Ya gue terbalikin meja. Ya lu kasih tau dulu. Berapa kata? Udah banget. Masa berapa kata juga harus tebak? 4 kata. Yang pertama, DJ. Yes. Kaget. Ya. DJ kaget, bagi-bagi. Uang. Tebar, uang. Saweran. Yes. DJ kaget, saweran uang. DJ kaget nyawer uang. DJ kaget disawer uang. DJ kaget disawer uang kan? DJ kaget disawer duit. Benar. Udah capek deh. 3-2, udah kita kalah, udah ah. Oke, kalah. Mama sekarang telepon orang tersayang sambil marah-marah. Kamu bilang, kok kamu nggak diskusi dulu sih sama aku? Ih parah banget, telepon siapa ya? Coba telepon papa. Telepon papa. Dimarahin beneran. Coba telepon papa. Ya. Tapi ada Gue papa sayang telepon satu, dia papa sayang ini. dua, papa sayang Ih parah tiga. banget, ntar dia lagi marah soalnya sama aku. Ya kenapa Coba. sih? Ini masih ribut-ribut ya rumah tangga Enggak, ya? bukan. Gara-gara gue baru keramas disuruh keramas lagi. Capek. Gak diangkat, dia lagi kesel sama gue. Tapi sebenarnya kapan terakhir kali berantem sama suami? Boleh nggak sih di-spill cerita sama kita? Gak pernah berantem udah lama. Oh iya? Udah setelah, pokoknya rumah tangga tuh setelah 15 tahun gak ada berantem. Gak ada berantem? Karena kita udah saling tahu kekurangan. Oke, spill dong apa sih kekurangan dia sebenarnya yang buat mama tuh ganggu, tapi mama akhirnya belajar, ya udahlah terima aja. Iya, mama. Beli mobil. Oh, Beli hobi ya? mobil tua. Oh. Itu kayak menuhin garasi, tau gak sih? Semua garasi rumah udah terisi sama mobilnya dia, iya. Dan dia beli barang itu nggak dipakai masalahnya, Dev. Kalau dipakai oke, aku tuh oke lah. Kalau lu suka mobil tua terus kampanyenya on the weekend dia pergi sama mobil itu sama temen-temennya gitu. Enggong. Oh, enggong. Kita kembali lagi di hari yang sama ya, Sabtu dan Minggu jam 11.30 hanya di Trans TV. Thank you Mel, thank you Mama.